Nabi penutup para anbiya, Muhammad sang pemimpin para atqiya. Wahai Nabi penutup para anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang paling mulia. Beliau memiliki keutamaan yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai seorang pun dari seluruh makhluk di alam semesta ini. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45-46 bahwa Rasulullah diberi tugas untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira, memberi peringatan dan penyeru agama Allah kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala juga memberi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebuah mukjizat, yaitu kemampuan luar biasa yang dapat digunakan untuk mendukung kebenaran serta melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenaran beliau. Berikut adalah 7 mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mendatangkan 1000 malaikat saat perang Badar. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan bala tentara 1000 malaikat. Kisah ini tertulis dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Yang kedua, naik ke langit 7. Naiknya beliau ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat, serta diperlihatkannya isi surga dan neraka, dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hal ini tercatat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ketiga, mengusir orang kafir dengan angin topan. Ketika perang Ahzab dan perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan. Lalu Allah mengirimkan angin topan dan tentara gaib untuk menghalau orang kafir ketika Nabi dan kaum muslimin dikepung dari segala penjuru hingga mereka lari kocar-kacir. Kisah ini tertulis dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, air memancar dari sela-sela jari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah meminta air, lalu diberikan kepada beliau sebaskom air. Maka berwudulah kaum muslimin dengan air itu. Aku memperkirakan jumlah mereka berkisar antara 60 sampai 80 orang, dan aku menyaksikan sendiri air itu keluar dari sela-sela jari beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, terbelahnya bulan menjadi 2. Dahulu orang-orang Mekah meminta Nabi SAW untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Bulan pun terbelah 2 kali di Mekah, sehingga turunlah firman Allah Quran surat Al-Qamar ayat 1. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Sampai dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 2. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Yang keenam, menutup mata orang kafir. Ketika Rasulullah dalam kondisi bahaya orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menutup mata kafir Quraisy sehingga tidak bisa melihat Nabi keluar dari rumahnya. Padahal mereka sudah mengepungnya dengan maksud untuk membunuh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran surat Yasin ayat 9.
Yang ketujuh, kitab suci Al-Quran. Allah menurunkan kitab suci kepada Rasulullah, yakni Al-Quran, yang menjadi mukjizat terbesar bagi semua generasi yang akan datang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Nah, itulah 7 mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya sih masih banyak mukjizat yang lainnya. Berhubung Mimin lagi malas ngedit, jadi cuma segitu deh. Nah, setelah mengetahui beberapa mukjizat Rasul di video ini, hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meneladani kisah dan mencontoh akhlak terpuji baginda Rasul Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan wasilah kisah beliau ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya, agar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.